Atlas. Bantingan dari Fatalingnya bisa di-cancel dengan adanya time journey dari seorang Digi. Jadi timing akan menjadi satu hal yang penting banget untuk kedua tim. Ya. Kalau misalnya time journey Digi udah ke-trigger duluan, berarti Aura Phoenix, Fatalingnya udah pasti bisa kena. Kecuali ada battle spell berdoa aka Purify. Kalau misalnya aku sih mungkin lebih ke arah respect dan ngambil Purify ya. Tapi balik lagi tergantung. Cuma barusan ada yang namanya Saweria dari Koko Hui. Boleh dibacain dong sayang? Finally ya, ini Hui muncul juga. Ibu kota Indonesia ada di Jakarta, di Bandung ada Paris Van Java. Cakep. Tapi game kedua namanya Cesa, sungguh senyumnya sangat mempesona. Boleh. Boleh Hui. Koko Hui. Siap, terima kasih pantunnya. Barusan ditagih langsung masuk ya teman-teman. Keren ya, langsung jalan otaknya loh untuk membuat pantun buat Cesa nih. Keren, gokil banget. So kita akan lihat lagi dari segi fase painting di mana Nigma Galaxy nggak mau power dari seorang Esmeralda ditutup gitu saya dengan Dairat. Karena kita tahu dari sisi weakness pointnya Esmeralda di tangan Dairat, mereka ban hero tersebut. Dan satu hero lagi yang di-ban adalah respect terhadap Hellcard-nya Mikasa. Iya, Hellcard-nya nggak dikasih nih. Jadi buat Aura Phoenix, apa yang mau mereka ban? Ternyata Hayabusanya. Berarti ada kemungkinan teman-teman dari Nigma Galaxy ini bisa ngambil Hayabusa. Soalnya kan Iritelnya ini sebenarnya bisa dimakan sama Hayabusa dari seorang Meilen. Dan Meilen pun setauku terakhir menggunakan Hayabusa juga cukup oke. Ya. Jadi mungkin teman-teman dari Aura Phoenix kayak oke, kita respect aja deh, kita ban aja daripada memberikan resiko. Yap, nggak mau take a risk dari Aura Phoenix, that's why mereka tutup. Tapi Nigma Galaxy, mereka punya posibilitas untuk menghasilkan karya magical damage. Dan magical damage tersebut adalah Kagurem, jadi pilihan untuk satu hero burst damage. Ketika dari sisi Kagurem bisa memanfaatkan push, memanfaatkan remputan, ini potensial seorang Kagura untuk memberikan kejutan damage ke area Aura Phoenix cukup besar, sehingga dari sisi Bichel dan mid lane Aura Phoenix-nya harus hati-hati pastinya. Betul. Wah, aku jadi cukup penasaran karena Kagura ini dari seorang Alin juga salah satu hero pegangannya dia. Dan ini bisa banget untuk ngambil ke lini belakang, modelan kayak dari siapa namanya? Iritel ini juga bisa dimakan sama Kagura dengan surprise attack. Jadi harus hati-hati sih menurutku untuk teman-teman dari Aura Phoenix. Dan kita akan lihat dua pick terakhir mungkin bisa. Oh, menarik. Harley jungler dan lapu-lapu atau Harley mid lane ya, Harley mid lane. Karena posibilitas Julia untuk menjadi mid lane itu masih cukup besar sebetulnya. Masih ada. So ini flex positioning antara kedua hero tim Aura Phoenix. Jawabannya akan kita dapatkan ketika kita sudah masuk ke Land of Dawn. Dan lapu-lapu ini sudah cukup jelas karena lapu-lapu nantinya akan ditempatkan di area EXP dan digunakan oleh seorang bulat. Satu hero terakhir, jungler, belum terlihat untuk tim Nigma Galaxy. Jungler tipikal seperti apakah yang akan diamankan oleh Meilin? Link kembali, mengingat tidak ada respect banning terhadap Link untuk game kita yang ketiga bahkan. Jadi posibilitas dia untuk nge-secure karena objektif tersebut masih besar. Tapi belum ada Godlight juga, baru disadari ya sebetulnya. Oh, Godlight udah sih sebetulnya. Ya, makanya. Wow, what? Granger? Oke. Time no see, Granger jungler kah untuk game kita yang kali ini atau Granger Godlane? Sehingga posibilitas jungler untuk Nigma Galaxy bisa aja ada di tangan Napilera, ada di tangan Esmeralda atau Terizla. Ini kita akan juga dapetin jawabannya ketika kita udah mulai masuk ke Land of Dawn di game kita yang ketiga kali ini. Iya, cukup penasaran, sudah lama juga tidak melihat ke arah Babang Granger tentunya. Jadi teman-teman jangan lupa ini adalah game ketiga. Game penentuan untuk teman-teman dari Aura Phoenix. Apakah mereka bisa merebut poin mereka? Atau untuk teman-teman dari Nigma Galaxy, karena mereka juga pastinya butuh banget poin ini supaya bisa memantapkan posisinya di dalam klasemen. So here we go untuk match pertama, game ketiga tentunya antara Aura Phoenix dan juga Nigma Galaxy, masih ditemani oleh caster kesayangan kalian, ada Virgiralia di sini dan juga Cipi tentunya. Dan buat teman-teman di rumah, Cipi mau ingetin sekali lagi, kalian jangan lupa untuk download Lita atau scan QR code yang ada di bawah kalau kalian lagi susah buat cari teman mabar, kan Lita adalah jasa teman mabar setiap saat.
saat. Betul sekali, dan ternyata Hartley jungle bersama dengan Granger jungler. Jadi Hey, Julian mid. yes, jalan mid lane ya. Finally kita udah mendapatkan jawaban tentunya atas dua hero flex positioning antara kedua belah pihak. Dan kini kita udah belajar juga dari persebaran masing-masing hero di masing-masing landing phase. Azumi perfect match ya, maju ke arah depan memberikan space untuk junglernya mendapatkan Little Wonder, tapi Navilar pun melakukan hal yang sama. Kecepatan tangan dari Mikasa untuk melakukan retribution terhadap Little Wanderer pun langsung bisa men-secure objektif tersebut sehingga dia bisa langsung mengarah ke arah Rakursa dan juga orange buff-nya. Betul sekali. Tapi di area mid lane ini juga masih cukup biasa lah ya, terjadi pertarungan antara Pixie Azumi bersama dengan Alin dan juga Chessa dengan pilihannya. Tapi di sini lagi coba untuk dikeluarkan juga, sempat untuk coba untuk di-chain dulu dari seorang Alinnya, tapi memang belum bisa ya. Masih belum bisa tentunya. Dimana dari sisi Navilera juga udah terlihat nakal, bahkan ketika dari poin ini di pertengahan antara tier 2 Aura Phoenix, Azumi sedari tadi memberikan sedikit kapan ke area Chessa dengan Juliannya, dan lutupan bom pun sudah mulai dibuka oleh seorang Pixie. Pixie harus mulai hati-hati. Sudah mulai jadi bulan-bulan dari 3 hero dari Aura Phoenix dan First Blood berhasil diciptakan di mana Pixie gak bisa menahan gempuran yang diberikan dari 3 hero yang ada di area hutan. Oke. Jadi cukup menarik tentunya untuk teman-teman dari Aura Phoenix, apalagi dengan Juliannya yang berhasil mendapatkan 1 point kill. So dia pasti bakalan lebih unggul lagi di segi laningnya. Tapi sementara itu melihat karya seorang bulat yang cukup ganas, bakalan langsung menjadi makanan untuk seorang Navilera ternyata, bukan untuk Maylin. Bukan untuk Maylin tapi untuk Navilera, agak sedikit skill begitu, tapi kita bisa lihat juga mana Chessa untuk mundur ke area belakang terlebih dahulu untuk dari serangan Azumi. 1 tetes darah penghabisan membuat dia pun harus reset mundur dan melakukan regenerasi HP. Maylin memanfaatkan kekosongan di area Turtle di mana distraction diberikan Aura Phoenix, distraction diberikan oleh Nick Galaxy pun berhasil membuat Aura Phoenix tidak bisa memasuki area objektif tersebut sehingga Turtle-nya berhasil di-secure, dan Aura Phoenix lagi-lagi harus mulai berpikir keras untuk mendapatkan kompensasi atas kehilangan objektif Turtle kita yang pertama. Betul. Oke, sementara itu untuk sekarang ya, Crunchy bertemu dengan Bijel. Kayaknya masih so-so karena Bijel memang punya range, tapi damage-nya juga cukup lebih besar pastinya di arah seorang Crunchy. Sementara itu Pixie-nya udah bakalan mulai menjadi burung goreng yang dimakan oleh teman-teman dari Aura Phoenix, tapi ternyata tidak. Time Junior sudah sempat di pop up, tapi ini berarti menjadi satu informasi tentunya. Namun Bijel-nya sudah berhasil di take down oleh seorang Maylin. Sementara itu coba untuk diberikan lagi dengan adanya rondonya juga, dan masih bisa mundur ke belakang tentunya, tapi Chessa lagi-lagi mendapatkan point kill terhadap seorang Crunchy. Crunchy nggak bisa menahan gempurannya diberikan sehingga point kill berhasil dengan seorang Chessa. Meanwhile di area top lane, Navilera berhasil mengikis health bar yang dimiliki oleh Bulat, dan dia pun langsung menerapkan cutting kembali terhadap wave minion di pertengahan antara tier pertama dan tier 2 dari Aura Phoenix. Dan wave minion di area mid lane pun sudah terlihat masuk ke area objektif Tarat dari middle. Teman-teman Nick Galaxy dikelilingi dengan 2 hero, Mikasa mengarah ke area Little Wanderer. Di sisi lain jungler pattern dari Maylin pun lebih memilih untuk menghindari pertemuan dengan Mikasa. Alin sudah mulai bertemu dengan seorang Chessa dan bahkan langsung ditarik begitu saja, tapi di area bottom lane kita bisa lihat juga dari Bijel gak bisa menahan. Di Bijel diberikan oleh seorang Crunchy sehingga Bijel pun harus tewas di area bawah. Iya, sementara itu di area bawah dari seorang Chessa udah mulai cukup sekarat, bakalan pulang aja terlebih dahulu. Sementara itu di area top lane, Navilera benar-benar pengen banget untuk dapetin ke arah seorang Bulat, sembari memberikan waktu juga untuk seorang Maylin supaya dia bisa mendapatkan lebih banyak gold shield turret di area top lane, karena tadi udah berhasil dikikis habis, bahkan sempat mengenai sedikit ke area darah asli dari turretnya. Oke, di area top lane, Nikma Galaxy berhasil melakukan plating terhadap gold shield yang terbalut. Ini satu keuntungan yang tidak kita duga dari Nikma Galaxy, dan perbedaan gold pun sudah mulai terlihat di mana Nikma Galaxy ngelit walaupun hanya beberapa gold saja di area top lane. Bulat sedang dalam perjalanan tapi tidak cukup kuat untuk menahan gempuran sehingga dia mengalahkan objektif parkir ada, tapi kita bisa lihat juga di mana Chessa harus menghindari serangannya diberikan untuk mundur karena Bulat, dan perfect match dibuka. Kompensasi dengan objektif turret pun dibalas dari Turtle yang berhasil di-secure. Bulat coba untuk mulai baju ke depan dan bahkan damage diberikan dari poker trick yang membuat dari sisi Pixie harus tumbang begitu saja. Damage yang diberikan oleh
oleh seorang Meilin membuat Azumi harus tumbang, disusul dengan ada 2 poin kill untuk Meilin. Mengingat Bulat dan juga Cesa gak bisa menahan gempuran yang diberikan. Inilah dia fungsi dari burung kecil seorang Pixie ya, memberikan vision supaya ultimate dari seorang Meilin itu bisa mengenai on point ke arah teman-teman dari Aura Phoenix. Double kill loh tadi untuk seorang Granger dari Meilin. So ini bakalan jadi satu makanan kenyang juga, tapi ternyata Mikasa baru saja mendapatkan mangsa, yaitu seorang Crunchy. Yes, Crunchy harus tumbang di tangan seorang Mikasa. Bijel coba untuk memanfaatkan wave pin yang langsung melakukan plating terhadap Halber. Tarat yang ada di area bawah, tapi Bijel masih bisa mengalkulasikan langkahnya untuk mundur ke belakang dan gak boleh terlalu maju karena 0-2-1 bukanlah modal awal yang bagus bagi seorang Bijel. Perfect match dibuka, langsung di follow up dengan area 1, 2, Warteling, tapi di follow up lagi dengan area time journey yang diaktifkan yang membuat tidak lagi bekerja dengan sangat baik. Fataling yang dilakukan seorang Azumi. 3 hero di Galaxy still survive. Dimana Crunchy dalam perjalanan tapi dari sisi middle lane kita bisa juga tampil ya, harus dilingkari dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Mikasa sehingga Mikasa berhasil mendapatkan 3 poin kill di game kita yang ketiga kali ini. Iya, tadi ultimate dari seorang Mikasa ya, Deadly Magic-nya juga sempat mengenai ke arah seorang Navilera, makanya tadi sempat di-take down. Tapi untuk di area mid lane-nya sendiri, ini dash dari seorang Cesa sih yang dari tadi berhasil membuat dia selalu selamat karena dia nggak bisa ditarget dan juga ibaratnya kayak invincible. Dan itu bikin mereka juga jadi makin benar-benar kuat banget, makanya Julian itu OP. Dan barusan lagi-lagi Pixie menjadi bulan-bulanan oleh teman-teman dari Aura Phoenix ya. Ya, benar banget. Mega kill berhasil dikantongi. Mikasa berhasil memposisikan diri dengan sangat baik. Kita tahu dari sisi Harley adalah hero hit and run. Dan ini benar-benar dimanfaatkan posibilitasnya dengan sangat baik oleh seorang Mikasa di area line off. Dan terbukti dengan ada poin kill, 0 poin death, dan 2 poin assist yang dikantongi. Dan bahkan Tato pun berhasil secure, looking for another kill. Kemudian dari sisi Pixie pun nggak bisa menahan gempuran. Terlalu squishy sehingga dia harus kembali tumbang di area mid lane. Dan salah juga di mana Webina coba untuk dipaksa masuk ke area objektif turret yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Setetes dari Halbar turret terlihat, tapi Aura Phoenix masih belum boleh terlalu overcommit. Dia mundur terlebih dahulu dan juga Enigma Galaxy sedang berpikir keras untuk kembali gimana caranya mereka bisa ngelit pertandingan di menit kita yang ke-7 kali ini. Iya, sekarang networknya juga memang nggak selisih begitu jauh. Dari segi vision pun mungkin sedikit dimenangkan oleh teman-teman dari Enigma Galaxy karena outer turret top dan bottom dari Aura Phoenix memang sudah berhasil untuk diamankan ya GP. Makanya tadi yang dibilang Aura Phoenix ini harus mencari cara nih gimana supaya mereka bisa mendekatkan diri menuju ke kemenangan. Karena untuk sekarang Enigma Galaxy sih lebih memegang tempo permainan daripada Aura Phoenix. Dari segi gold difference terlihat cukup equal, hanya berbeda beberapa ratus saja. Tapi kini kita jalan juga ada perfect match sudah dibuka karena pula menjadi bulan-bulanan dan damage yang diberikan dari sisi Mikasa terlalu sakit. Poker tricknya pun tepat masuk ke area tubuh seorang Navilar membuat Navilar Pronos tumbang di area top lane. Bulat memukul mundur wave minion, tidak adanya mirroring dimana dari sisi Bulat berhasil melakukan clear terhadap wave minion yang ada sehingga Crunchy dan Meilin hanya bisa mukul mundur dari sisi Bulat. Wave minion berujung pergerakan dari Aura Phoenix pun masuk ke area outer turret mid lane dari Enigma Galaxy sehingga visions yang dimiliki oleh Aura Phoenix dengan tidak adanya center turret pun akan semakin luas lagi tentunya dari hutan yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Betul, baru aja dibilang gimana caranya supaya Aura Phoenix bisa mendapatkan kemenangan. Ini udah mulai nih, sudah mulai terlihat bibit-bibitnya di mana mid lane turret sudah diambil, bottom turret dari Enigma Galaxy juga sudah, tapi sama untuk teman-teman dari Enigma Galaxy pun mereka juga dapat top dan bottom outer turret dari Aura Phoenix. So 2 turret untuk 2 turret, tapi untuk sekarang menurutku lebih unggul di Aura Phoenix karena mereka berhasil mendapatkan outer mid-nya. Tapi untuk sekarang, sempat terkena Death Sonata dari seorang Azumi kalau nggak salah tadi ke arah badannya dia. Dari seorang Meilin ya, makanya ini yang bikin dia juga tadi sempat sedikit terkikis HP-nya. Tapi untuk sekarang Cesa juga udah mulai cukup sekarang, tapi chain-nya sempat dikeluarkan untuk mengunci pergerakan dari Crunchy supaya nggak bisa mengejar ke arah Cesa lebih lanjut. Alright, Turtle kita sudah mulai berubah menjadi Lord yang terhormat dan bahkan kini Pixie sudah mulai menerpa banyak teammates dari Azumi melalui perfect match-nya. Sudah mulai ditarik dengan reverse time, tapi Azumi masih bisa bergerak belakang ternyata tidak. Dengan damage yang diberikan dari flame shot seorang kali memberi harus tumbang. Monster kill pun langsung dibalas oleh seorang Mikasa di mana 6 poin kill kini ada
di kantong seorang Mikasa. 1-1 Azumi untuk Navilera. Pertukaran yang tidak balance tentunya bagi teman-teman dari Enigma Galaxy. Lordnya sudah mulai di-poking, setengah dari health bar Lord tersisa, belum ada observasi lanjutan dari Aura Phoenix. Walaupun kita bisa lihat juga Cesa sedang dalam perjalanan, tapi masih belum mau terlalu dalam untuk masuk buat tim Galaxy finally berhasil mensecure Lordnya dengan sangat cuma-cuma bisa dibilang. Betul, karena nggak ada perlawanan dari teman-teman Aura Phoenix juga. Jadi buat teman-teman dari Enigma Galaxy tadi hitungannya free ketika dia mendapatkan objektif. Dan juga teman-teman nih jangan lupa untuk raih win streak bareng dengan Hero Unlimited ya. Cuma 30.000 aja loh. Di area top lane Bulat juga ngemainin kompensasi ya setelah kehilangan Lord. Dia memanfaatkan kekosongan dengan adanya wave dan penunjang pergerakan. Finally, objektif syarat berhasil didapatkan. Dan kalau dari segi item kita bisa lihat dimana dari sisi Mikasa udah dapetin 2 item jahat jenis One dan juga Divine Blade. Selalu ada Shadow Twin Blade membuat Mikasa udah bisa bermain dengan galak melalui hit and run playstyle-nya dengan adanya Deadly Magic. Langsung di-follow up dengan adanya 1 buah damage poker trick. Disusul lagi dengan escape tools-nya itu bisa membuat dirinya menghindari serangan nyebutan. Yes, tapi udah mulai ada conceal tadi dari teman-teman Enigma Galaxy. Cuma sayangnya memang di cancel karena teman-teman dari Aura Phoenix tadi sudah melihat, makanya mereka kayak oke, nggak jadi deh kalau untuk mau coba di trap lagi. Karena tadi aku yakin mereka conceal niatnya untuk ke-trap, tapi sekarang Pixie-nya sempat terkena 1 buah ultimate dari seorang Mikasa, namun Mikasanya malah di take down oleh seorang Milin menjadi shutdown dan bahkan keadaannya mulai dibalikin lagi. Navilera sempat mencoba untuk menjepit dari area samping bersama dengan seorang Crunchy, tapi ini Cesanya masih bisa mundur dengan menggunakan sword. Yes, Aura Phoenix ini kekurangan kuantitas, tapi Enigma Galaxy terlihat cukup puas setelah berhasil mensecure area Mikasa, men-shutdown lebih tepatnya ya, di mana tabungan yang dikantong oleh Mikasa pun dipecahkan begitu saja, sehingga Enigma Galaxy ngelit network dengan sedemikian hingga. Tapi salah juga di mana Cesa coba untuk melarikan diri dari serangan yang diberikan. Like Air of Dawn udah mulai coba untuk di-follow up dengan ada 1 buah damage fataling dari sisi Azumi, tapi sayang sekali damage yang diberikan oleh seorang Meilin terlalu sakit yang membuat Meilin pun tak terhentikan. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Alinnya pun terjepit sehingga damage yang diberikan oleh seorang Mikasa pun nggak bisa dibendung dan Alin pun harus tumbang. Betul, Deadly Magic Poker ultimate dari seorang Mikasa tadi ya, yang emang membuat Alinnya ya udah ketika dia mau switch place pun juga udah nggak ketolong lagi karena tadi dari shotnya pun nggak cukup gitu loh. Sementara itu untuk Navilera di sini dia bakalan langsung mengamankan purple dari teman-teman Aura Phoenix. Yes, Aura Phoenix sudah mulai coba untuk kewalahan, tapi kita bisa lihat juga di mana dari sisi Aura Phoenix langsung memberikan counter setup dengan maju ke area depan. Counter attack-nya tentunya, di mana dari sisi Nak bakal coba untuk menahan gempur yang diberikan. Navilera mengarah ke arah di belakangnya. DJ Silver 5 dan bahkan Master Gear berhasil diamankan di Dead Sonata yang dikeluarkan oleh seorang Meilin. Meilin kini tak terhentikan dan bahkan dari segi positioning-nya dia benar-benar ciamik banget, benar-benar bagus sekali. Kita lihat dengan ada 0 poin death dan 6 poin eksekusi untuk Meilin atas hero-hero dari Aura Phoenix di game kita yang ketiga kali ini. Yes, oke, untuk sekarang Lordnya bakalan dijagain sama Navilera dan juga Alin. Pixie mulai datang untuk membantu, ikut memberikan perimeter aja sih buat teman-teman dari Enigma Galaxy. Tapi Aura Phoenix juga udah mulai sadar mereka masuk dengan timing yang cukup baik menutupnya. Tapi sayang banget Azuminya nggak jadi, dan mereka memutuskan untuk mundur sekarang karena Cesa udah mulai coba dikejar, terkena dari penalty zone. Hampir saja mengenai Rhapsody dari seorang Meilin, masih bisa mundur ke belakang. Tapi Navilera coba untuk mengejar, menahan 3-4 orang bahkan, tapi tidak kuat. Nggak kuat kalau untuk Navilera sendiri karena mereka harus pulang. Dan ternyata Meilin pun ikut menjadi korban dari Enigma Galaxy. Dapat Lord tapi ke take down 2 orang, bahkan salah satunya adalah jungler. Agak rugi. Ini agak rugi, ini kayak persis kayak tadi ya dari Enigma Galaxy. Ketika mereka berhasil dapetin Lord, mereka nggak bisa untuk posisikan diri dengan sangat optimal, sehingga celah yang didapat oleh Aura Phoenix membuat tim Enigma Galaxy harus sedikit overwhelmed untuk mengatasinya. Dan what a great dari sisi Bulat ya, positioningnya dia untuk menjangkau lini belakangnya khususnya Meilin akhirnya terselenggarakan dengan sangat baik. Dan kita bisa lihat dari sisi replaynya ya, dimana dari segi positioningnya tim dari kedua belah tim dia benar-benar equal, dimana dua-duanya sama-sama punya setup yang luar biasa. Dan Azumi dia tahu banget time journey-nya udah mulai di pop up sehingga fatalingnya nggak bisa dihentikan. Dan Bulat yang di area belakang ini benar-benar masih
bisa bertahan dan menahan gempur yang diberikan, dan bahkan dari segi inisiasi bulat pun membuahkan hasil sehingga Milan pun harus ter-shutdown. Betul, melee-nya ke shutdown dan dia juga nge-buy time untuk 4 teman yang lainnya bisa fokus ke arah Navilera, dan ketika perfect match dari Azumi itu kena, nah itu ketika kena stun, Navileranya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan teman-temannya tinggal follow up kasih damage saja. Sementara itu kalau kita lihat sekarang Mikasanya bakalan coba untuk commit semuanya ke arah Navilera, tapi source skillnya sudah masuk. Conceal, inilah saatnya untuk pembalasan, tapi mulai di-trap balik dengan adanya seorang Azumi. Teman-teman dari Enigma Galaxy seolah terlihat lagu mulai mundur ke belakang dengan adanya time journey, tapi Alin malah menjadi makanan. Ditukar balik dengan adanya seorang Azumi yang dibawa pulang oleh seorang Milan. 2 orang sudah berhasil mereka amankan, tapi Chesa sempat ada 1 buah ultimate juga, tapi masih bisa selamat sepertinya, bahkan membawa pulang 1 orang, dan Crunchy pun malah dipaksa mundur oleh teman-teman dari Aura Phoenix. Tapi di area bottom lane jangan sampai menjadi minion MVP ya guys ya. Yes, Minion create momentum di mana dia pun berhasil menembus pertahanan yang dimiliki oleh Aura Phoenix, dan Chesa di area semak-semak tadi memberikan surprise attack yang dimana bisa diolah oleh seorang main lane, tapi justru dengan ada enhance chains yang dibuka itu memberikan sisi yang luar biasa besar sehingga Milan nggak bisa berkutik dan harus tumbang begitu saja di tangan seorang bulat. Dan kini dua-duanya sama-sama equal, dan dari segi gold dan kini udah mulai dilihat oleh teman-teman dari Aura Phoenix yang tadinya Enigma Galaxy yang ngelit dengan adanya beberapa minor mistakes yang diolah dengan sangat baik oleh Aura Phoenix, sehingga Aura Phoenix lihat ngelit dari segi keuangan, dan ini harus perlu diperhatikan tentunya dari Enigma Galaxy untuk comeback stronger lagi. Begitu juga Aura Phoenix yang mempertahankan apa yang mereka lead, karena game sudah memasuki 16, Lord yang ketiga pun sudah mulai terlihat di Land of Dawn, dan bahkan Aura Phoenix pun sudah merendahkan diri untuk melakukan setup di area teritorial Lord. Yes, bulat Chesa Azumi tadi menjaga 3 pintu masuk ke area Lord. Tapi teman-teman dari Enigma Galaxy lihat Crunchy-nya, dia buka dulu dari area samping, kelihatan ada bulat. Azuminya juga sudah mulai terlihat dan memberikan bantuan dengan adanya 1 perfect match yang tadi memberikan efek stun ke arah seorang Crunchy. Tapi dengan masuk dibanting ke arah 2 orang, Alinya udah mulai cukup sekarat, berhasil diamankan oleh seorang Bijal. Sementara itu penalty zone-nya kena ke arah 2 orang. Oh my god, Chesa-nya di sana berhasil mendapatkan ke arah seorang Crunchy, bahkan tadi seorang SP berhasil mendapatkan ke arah Azumi, tapi mundur ke belakang karena masih ada melee yang bisa menggocek dengan menggunakan rondonya. Chesa sekarang dalam pengejaran ketat oleh seorang Navilera bersama dengan Pixie, tapi masih ada enhanced sword yang memberikan efek untargetable. Ya. Yes. Benar banget. Dan masih bisa mundurkan ke belakang, 3 poin kill berhasil dikantong oleh Enigma Galaxy. Dan bahkan ini kita bisa lanjutkan di pada setengah dari health bar Lord tersisa. Chesa masih belum mau mundur, dia beranikan diri untuk maju ke arah depan. Reverse time menghentikan pergerakan Chesa, tapi Chesa masih belum ingin mundur, dia terlihat gigi. Begitu juga dari Mikasa, setengah lagi dari health bar Lord. Chesa sudah mulai masuk ke teritorial Lord. Maylane mengoptimalkan posisinya, poker break masuk karena tembus seorang Pixie, buat Pixie pun harus meledak, dan immortality terbalut diri harus pecah. Chesa, what are you doing? Masih bisa gocek kanan kiri, tapi sayang sekali damage yang diberikan seorang Maylane terlalu sakit, setengah dari Mikasa, Alpha terus dan Mikasa masih belum cukup untuk bisa melakukan steal terhadap objektif Road, dan Maylane save the day, dan bahkan kita bisa lanjutkan di Azumi Fataling dibuka begitu saja, namun sangat teramat sayang di mana dari Azumi still survive, tapi Mikasa low HP menjadi pulang bola dari warga Galaxy. Mikasa still survive penalty zone, loncat indah karena itu bersama bulat. Travis Spectre langsung dibuka untuk escape tools dari bulat, tapi sayang teramat sayang juga di mana bulat pun gak bisa bertahan. 3 hero Aura Phoenix hilang. It will be disaster karena Enigma Galaxy bisa langsung melakukan straight push karena Pacer dengan ada wave menunjang pergerakan dari Enigma Galaxy yang memasuki high ground pace mereka di menit ke-18 kali ini. Dan bahkan Navilera loncat indah dengan ada Falling Star Moon. 3 beberapa detik lagi hero mereka akan masuk, tapi kini kita bisa juga Mikasa pun harus tewas, dan ini dia Enigma Galaxy berhasil men-secure kemenangan di game kita yang ketiga kali ini. Congratulations Enigma Galaxy, kalian sudah berhasil menjadi pemenang dari match yang pertama. Ini benar-benar keren banget tentunya, di mana tadi balas-balasan dari kedua tim. Aura Phoenix sempat meliding juga, Enigma Galaxy pun begitu. Dan mereka sempat comebackan apalagi dari segi team fight, tapi ketika Lordnya gak berhasil untuk di-steal oleh seorang Mikasa on the last effort di usaha terakhirnya. Ini yang jadi penentuannya, dan sayang banget. Tapi di sana benar-benar ya, aku salut banget sama